bisnis yang sangat menjanjikan itu hanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Masih bersama podcast Cowok Ekam Channel dalam segmen politik bersama Putri. Kali ini Putri kedatangan tamu spesial lagi dong. Adalah mantan Bupati Waikanan periode 2010-2015 dan saat ini beliau adalah anggota DPD RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Bustami Zainuddin. Apa kabar Pak Senator? Ya, alhamdulillah Putri. Sehat ya, Ya, pemirsa Cowok Ekam Channel YouTube, tapi pun. Ya pun. Kesibukannya sekarang apa nih? Ya, Putri dan pemirsa sekalian, alhamdulillah saya hari ini berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun melalui media YouTube ya. Betul, saya 1 Oktober yang lalu Putri dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Provinsi Lampung. Ada 4 anggota DPD, salah satunya saya. Sejak 1 Oktober situ memang kita mulai bekerja. Kebetulan DPD ini bekerjanya ada di 2 tempat. Satu, bekerja di ibu kota negara, yaitu di Senayan, Jakarta. Dan yang kedua, bekerja di provinsi tempat kita masing-masing berada. Dan saya di Lampung. Jadi sejak 1 Oktober 2019 itu praktis sudah hampir 8 bulan ya kami melaksanakan tugas di DPD RI, dan kebetulan saya mendapat amanah terbagi bersama kawan-kawan yang lain di Komite 2. Jadi DPD itu terbagi di 4 komite. Ya, Komite 1 bidang pemerintahan, politik dan lain-lain. Kedua, Komite 2 itu membidangi sumber daya mineral, sumber daya alam, dan yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau leading sektor kita ini bermitra dengan 9 kementerian teknis ya, dan 3 Menko. Kemudian ada Komite 3 yang membidangi kesehatan dan pendidikan, dan yang terakhir Komite 4 itu Pak Hakim membidangi keuangan. Jadi di kita itu ada Komite 4 Pak Abdul Hakim, Komite 3 ada Ibu Jihan, saya sendiri Komite 2, dan Komite 1 ada Pak Bastian. Nah, kesibukan kita hari-hari selain kita menggodok beberapa undang-undang yang akan kita masukkan selama 5 tahun menjadi DPD ini, ada 10 prolegnas istilahnya, program legislasi nasional ya, yang akan kita golkan. Ya, kemudian ada, khusus saya sendiri, ada 44 undang-undang di bawah Komite 2 itu yang akan kita elaborasi menjadi undang-undang Omnibus Law namanya. Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini satu undang-undang yang mengelaborasi 70 undang-undang menjadi satu undang-undang. Ya, sehingga dengan sedikitnya undang-undang ini implementasi di lapangan itu tidak memberatkan stakeholder ya, dan masyarakat, sehingga lebih cepat lagi. Jadi kegiatan kita itu hari-hari kita menggodok undang-undang, kemudian kita diskusi dengan kalangan perguruan tinggi untuk menerima masukan dari masyarakat, dan juga kita mengunjungi daerah-daerah pemilihan kita, mengadvokasi, menerima aspirasi, ya, dan ya sama seperti kemarin saya lakukan ke Lampung ini bersama Pak Menteri Pertanian dalam rangka kita melihat program ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Kemarin juga baru mendampingi Pak Menteri Pertanian
dalam kunjungan Metro dan Lampung Tengah. Ya. Sudah. Hasilnya kemarin apa sih? Hasil dari kemarin? Iya, jadi gini ya, kita ini memang di masa pandemi ini, COVID-19 ini ada hal yang memang membuat kita juga terkaget-kaget ya, karena baru sekali ini kita alami ya, seluruh dunia serentak virus ini menyebar. Dan praktis sejak kita bulan Februari ya, Indonesia itu masuk Maret, kehidupan kita berubah total ya. Luar biasa. Ya, dan Jakarta sendiri tempat kami bertugas menerapkan PSBB. Ya, kalau di luar negeri itu sudah lockdown itu, tapi di Indonesia kita kenal dengan PSBB. Dan di dalam proses PSBB itu tentu cara kita bekerja agak berbeda ya. Tadinya kita secara langsung bertatap muka dengan masyarakat, kita rubah melalui virtual, baik itu Zoom dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sedikit juga mengingatkan kepada kita semua, pandemi ini memberikan pelajaran kepada kita semua ya, bahwa sebelum adanya COVID sebenarnya kita hidup ini abnormal. Jadi jangan salah-salah, orang kan bilang setelah adanya COVID itu membuat kita tidak normal. Salah sebenarnya. Jadi setelah kita lihat, ternyata COVID itu yang membuat kita menjadi normal. Kenapa? Hidup normal itu ya adalah hidup yang biasanya dengan ketertiban. Jujur ya, saya pribadi selama ini nggak pernah tuh diam di rumah bersama keluarga. Keliling kemana-mana. Ini 3 bulan nggak boleh keluar dari rumah. Saya bisa mengajarkan anak saya, ya, bisa membimbing dia di sekolahnya, bisa mengimami keluarga. Yang tadinya dalam sejarah hidup saya, ini udah gede ini saya ini bisa ngaji, tapi nggak pernah tamat Al-Quran. Kemarin itu bisa tamat Al-Quran, karena nggak ada kerjaan kita. Artinya ini kan yang selama ini kita nggak normal sebenarnya. Normalnya itu kan harusnya kita tamat Quran, mengimami keluarga, tidak sibuk dengan kehidupan duniawi. Itu normal sebenarnya. Nah, ternyata virus ini mengajarkan kita kembali kepada kenormalan. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi juga, karena kita juga sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang mengajarkan, nah, turut serta juga andil dalam mengkampanyekan soal bagaimana protokol kesehatan ini. Saya pikir virus ini mengajarkan kepada kita semua untuk mengembalikan kepada kehidupan normal kita bersama keluarga, memimpin keluarga, membimbing anak-anak kita, makan yang sehat, menjaga jarak, selalu hidup bersih. Dan ini jangan karena dianggap ini sudah new normal, kita kembali lagi suka-suka kita. Saya pikir apa yang sudah baik dilakukan di masa pandemi ini dengan protokol yang ada, nggak ada salahnya. Tetap dilanjutkan. Tetap ya, kayak kita begini nih ya, berkomunikasi dengan menjaga jarak, bicara dan lain-lain. Nah, konteks kemarin saya bersama Pak Menteri itu, ya kita nggak bisa kita biarkan virus ini menghantui kita. Ya, kita melawan virus ini dengan menjalankan protokol yang ada supaya virus ini juga nyerah sama kita. Kalau kita diam di rumah terus, nanti jangan-jangan virusnya yang mangkak ya. Akhirnya kita dihantui oleh virusnya masuk. Nah, jalankan saja protokol dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berinteraksi dengan petani ya langsung. Karena ini kan kalau menjelaskan sesuatu pakai virtual itu agak repot juga kita. Ya, nah, jadi kemarin saya dengan Pak Menteri Pertanian, Komite 2 diajak kunjungan ke Provinsi Lampung untuk melihat langkah-langkah pemerintah Provinsi Lampung mengantisipasi kerawanan pangan kita. Ingat ya, kerawanan pangan ya. Karena jangan kita lebih kita betul takut dengan COVID ini. Tapi yang lebih kita takuti adalah dengan bangsa ini, khususnya Lampung, rawan pangan.
penyakit yang karena kita nggak bisa makan itu lebih dahsyat ketimbang pandemi ini. Pandemi ini cuma berapa orang sih yang kena, tapi kalau rakyat kita nggak ada beras, nggak ada yang bisa dimakan, selesai kita seprovinsi ini. Kondisi stok pangan saat ini secara nasional, skala nasional, khususnya untuk Lampung, saat ini gimana Bang? Ya. Tersedianya Khusus untuk Lampung ya, ini saya juga bawa data resmi ya dari BPE, Bulog kita. Ya, data terakhir kita menunjukkan kalau kita melihat data dan fakta di lapangan, memang Lampung ini penyangga beras pangan yang paling besar ya untuk menyangga ibu kota dan daerah sekitarnya. Dan saya pikir sampai per 20 Februari ini ya, data terakhir Bulog, beras kita mencapai stoknya 30 juta ya kilogram. Kemudian minyak kita 29.000 liter dan tepung terigu kita 12.000 kilogram ya. Dan saya pikir stok-stok kita itu tersebar di 14 kabupaten kota ya, seperti Lampung Utara stoknya aja 1.600.000 sekian ton, kemudian di Menggala 700 sekian ton. Kanwil sendiri sudah menyiapkan standby-nya di 15 juta kilogram ya, 600 sekian kilogram. Dan menurut penyampaian Pak Gubernur kemarin bahwa Lampung sendiri untuk mengantisipasi ini ya tidak khawatir tentang pangan kita ya. artinya cukup. Stok kita sangat cukup untuk sampai dengan tahun ini. Dan kemarin kita bersama Pak Menteri sudah nanam lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi kemarin tuh Pak Menteri datang bukannya panen, tapi nanam. Ya. Nah, bahkan yang kita lihat sekarang ini banyak dari daerah-daerah lain, Sumatera Selatan, Jawa ya, bahkan Jawa Barat yang terkenal dengan banyak berasnya, mereka malah beli dari Lampung. Nah, dia disablon sama dia. Ya. Jadi intinya soal beras stok kita ya, mudah-mudahan kita sampai dengan hari ini ya. Apalagi ini saya lihat yang tahun 2020 soal KPH kita, KPSH kita. KPSH itu artinya kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kita. Kita sudah per 10 Februari kemarin mencapai 13.289.634 kilogram. Artinya ini 54% ya sudah terrealisasi di 2019, dan 2020 ini sudah 35% kita stok pangan kita aman ya. Seperti itu. Artinya kekepuan saya hari ini sudah diterawang sama Bang Bustami ini. Apa yang saya mau saya cari tahu gitu kan. Dan data yang beliau bawa sangat lengkap, konkret banget hari ini. Nah, tapi Bang, untuk nasib petani saat ini seperti apa? Karena kan di masa pandemi roda perekonomian secara nasional. Nah, dalam hal ini kan petani banyak yang hanya fokus dengan pekerjaannya sebagai petani. Nah, gimana itu Bang? Ya, jadi ya kita harus saya harus jelaskan juga ya tentang bagaimana sih keadaan negara kita. Memang jujur, hari ini bukan hanya bangsa kita yang mengalami krisis. Negara superpower Amerika, sekelas Amerika pun dalam keadaan krisis. Kemudian apalagi Inggris, Eropa, ya, Arab Saudi sana, semua dalam keadaan krisis. Nah, kemarin kita sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ya untuk sampai dengan 2021, 22, 23 itu bisnis yang sangat menjanjikan itu hanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Intinya di bidang pertanian, bisnis yang masih bisa bertahan itu industri untuk perut, yang bisa untuk kita makan. Ya maaf ya kalau untuk gedung lain dan sebagainya. Jadi betul-betul yang dibutuhkan hari ini sampai dengan 2-3 tahun ke depan itu adalah kebutuhan sandang. Jadi oleh karena itu saya memberikan keyakinan kepada kawan-kawan para petaniku yang saya banggakan, ayo tetaplah bertahan di bisnis pertanian ini, walaupun sekali lagi
dengan kondisi seperti ini harganya kadang-kadang fluktuatif ya, tapi yakinlah bahwa bisnis ini yang satu-satunya yang masih bisa menjanjikan kepada kita untuk bertahan ya. Sekarang mau bisnis pakaian juga agak susah ya, mau bisnis yang lain-lain juga. Tapi kalau soal makan, untuk makanan kita juga bisa kita produksi di lingkungan kita dan kita jual di lingkungan kita. Contoh di satu desa punya sawah 10-20 hektar, kita simpan di lumbung pangan desa dan masyarakat desanya pasti membeli itu. Ya, kemudian juga sayur mayur sama juga ya. Jadi oleh karenanya pasar kita nggak usah jauh-jauh. Jadi saran saya kepada para petani, juallah hasil produksi kita itu di lingkungan kita saja dulu yang membutuhkan itu. Saya yakin kalau mereka tanam cabai, tanam bawang dan lain-lain, mereka jual di lingkungan itu saja, kebutuhan kurang. Nggak usah jualan kemana-mana. Tapi masalahnya kan kadang-kadang kita nggak mau nih jadi pedagang keliling menjual produk kita. Nah, itulah harapan saya kepada teman-teman kepala desa yang sudah membentuk badan usaha milik desa. Tolonglah Anda semua menjadi pionir, Anda semua menjadi mediatornya para petani untuk menjual hasil produksi pertaniannya. Jadi ditampung dulu oleh desa, dibayar dulu pakai BUMDes. Kemudian kalian yang datangi pasar-pasar. Kalau memang tidak bisa laku di tingkat desa. Kalau memang bisa habis di tingkat desa, misalnya ada yang punya telur, habiskan di desa itu. Ada yang punya gula kelapa, gula aren, habiskan di desa itu. Tapi ini harus ada yang memediatori, ada yang menjadi mediasinya BUMDes yang ada. Karena BUMDes itu sendiri ada uangnya di situ. Jadi mereka nampung. Begitu juga saran saya para petani khususnya gabah ini, tolonglah gabah itu dibeli oleh BUMDes, disimpan. Pak, naruhnya di mana Pak? Taruh aja nggak usah membuat lumbung desa, titip aja setiap rumah 2 karung gabah untuk stok pangan. Karena jangan sampai, karena apa ya, luar negeri itu nggak ada yang masuk nih, ini beras mereka juga stok untuk dimakan sendiri. Birma dimakan sendiri sama mereka, Thailand dimakan sendiri, Vietnam dimakan sendiri. Jadi kita kalau nggak nyiapin pangan sendiri ini bahaya. Nah, oleh karenanya itu. Yang berikutnya, saya juga menyarankan Mbak Putri kepada masyarakat, tolonglah gunakan sumber-sumber daya alam kita, terutama air terjun ya, air terjun itu nggak usah gede-gede buat sawah. Jangan mimpi hari ini pemerintah akan membuat embung-embung di mana-mana, akan membuat. Lu ngapain? Kalau memang ada air terjun di situ, daerah sepadan aliran sungainya itu jadikan sawah semua. Bisa 10 hektar, 5 hektar, 2 hektar. Gunakan alirannya itu, bergotong royong mereka membuat irigasinya. Jangan nunggu saya mau buat sawah ini, nunggu bendungan akan dibangun. Sudahlah, hari ini negara kita juga dalam keadaan kesulitan likuidasi keuangan. Sekarang mana potensi yang ada aliran sungai melalui, tadi kan banyak ya air terjun yang sepadan sungainya itu, alirannya itu kan banyak nganggur tuh. Coba kiri kanan sepadan itu dibangun, ditanam kangkung, ditanam genjer, ditanam apa saja, itu bisa menambah penghasilan. Soal kebutuhan pangan, beberapa komoditi itu selain yang tadi kita sebutkan untuk kayak beras dan lain-lain itu, tapi cabai, bawang tuh turun anjlok, anjlok banget, dan tentu hal ini membuat petani miris. Nah, pemerintah saran abang untuk pemerintah memperhatikan petani? Jadi gini ya, semuanya jangan diserahkan kepada pemerintah pusat. Inilah salah satu kesalahan kita ya. Semuanya bergantung dari pemerintah pusat. Harga-harga komoditi itu tergantung pada supply dan demand. Oke? Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, pasti jatuh. Dia harus berimbang. Pertanyaan saya, kenapa sih demand-nya itu nunggu orang Jakarta yang belanja? Kenapa nggak demand-nya itu antara di desa itu selah?
Kemudian bisa saja desanya itu kalau dia mau mikirin kepala desanya, mau mikirin rakyatnya, ya kan pakai dana desa itu kan dia bisa beli itu barang dengan harga yang menurut harga apa namanya standar petani itu, harga apa itu istilahnya ya, itu kan bisa ditentukan hanya oleh petani, oleh desa. Kalau kepala desanya, kalau pemimpin daerahnya mau mikirin itu, kalau semua dilempar, oh ini menteri perdagangan. Lah kita ini kan sudah kita ini kan sudah ada otonomi. Uang juga sudah dititip kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah kabupaten, kepada desa dengan dana desanya. Tolonglah dana-dana ini itu yang butuh kreasi, butuh butuh kreativitas kita menggunakan dana ini. Dana untuk COVID aja, beli beras aja boleh. Nah, kenapa enggak yang begini-begini untuk nampung beras masyarakat, untuk nampung beras cabai, terong segala macam. Ini problemnya hari ini. Kata siapa orang nggak butuh cabai? Semua orang butuh. Tapi kalau semuanya dibawa ke pasar semep semua, banjir di semep. Tapi kalau didistribusikan aja tiap rumah itu dikasih sekilo, harga yang kita tentukan pasti dibeli dengan harga. Wong kita jadi kampung aja nyari ke pasar mau beli itu. Nah ini membutuhkan memang kreativitas daripada pimpinan ya, pimpinan otoritas keuangan, yaitu kepala desa di situ, ada bupati, ada gubernur. Ya kita coba deh. Gubernur tentu ada melalui kepala dinas perdagangannya, pertaniannya dikoordinasikan, begitu juga bupati, begitu juga kepala desa. Ini gimana nih, BUMDes kita tampung dulu nih harga cabai, karena harga cabai ini 20.000 kita beli dulu ya, kita simpan dulu nih melalui lumbung desa cabai. Jadi bukan hanya beras nih, kalau beras kan enak tuh disimpan padinya. Nah kalau cabai mungkin supaya dia bertahan dikeringkan misalnya, disimpan. Nah itu yang kita butuhkan. Seperti itu. Poinnya adalah komunikasi yang tidak kompak ya antara pemerintah dari daerah sampai ke desa-desa gitu kan, kurang kompaknya nih komunikasinya ya Bang ya. Bukan, saya pikir bukan soal komunikasinya ya. Saya lihat ini soal memahami anggaran ini untuk apa, untuk kesejahteraan itu yang saya belum ketemu ya. Jadi gini loh, ada dua hal yang saya selalu katakan dulu waktu saya di Waikanan. Ada dua hal program utama kita membuat rakyat itu sejahtera. Apa itu? Pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua menurunkan beban masyarakat. Jadi kalau kita turunkan beban masyarakat, dia akan berimbang tuh. Misal gini, anak sekolahnya dia bayar. Kalau kita gratiskan, ringan nggak kira-kira? Ya pasti ringan. Jadi kalau Anda gratiskan sekolahnya, harga cabai diturunkan, buat kita nggak ada problem, buat petani. Masalahnya ini kan harga cabainya murah, bayar sekolah mahal. Ini nggak nyambung gitu loh. Makanya saya bilang, kalau kita mau mesejahterakan, program utama mesejahterakan rakyat itu dua hal yang harus dikerjakan oleh negara. Apa itu? Menurunkan beban masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Menurunkan beban itu tadi itu, beban sekolah mahal digratiskan, disubsidi sama pemerintah. Beban apa? Bertani itu pupuk mahal dikasih subsidi sama pemerintah. Apalagi beban kesehatan misalnya digratiskan berobatnya. Apalagi beban lainnya, macam-macam beban-beban masyarakat itu. Nah, meningkatkan pendapatannya. Pendapatan ini kan bisa dilakukan dengan tadinya padinya seton bisa menjadi 2 ton. Berarti kan negara harus mengintervensi dengan bibit yang bagus. Supaya tadinya 1 ton, bagaimana hasilnya bisa 2 ton? Jangan sembrono ngasih bibit. Pemerintah kirim, dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya katakan, otoritas keuangan di daerah itu gunakan sebaik-baiknya. Dan jangan semua larinya ke aspal. Jangan semua larinya ke proyek. Hari ini, rakyat itu, proyek-proyek itu justru mereka sudahlah. Hari ini kita 2-3 tahun ke depan ini bagaimana cara kita bertahan ini? Ini untuk bertahan hidup saja. Kita harus punya program unggulannya. Jangan sampai
Semua masih mikirin jalan, masih mikirin ini, masih mikirin itu. Iya. Ini nih urusan perut nih. Iya. Selama 3, jadi duit-duit itu coba arahkan ke situ. Tapi bukan berarti kita main kasih aja. Jangan, ajarkan rakyat untuk bercocok tanam yang baik.